Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Halo, perkenalkan nama saya Andika. Saya dari 11 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Pratiwi, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini kita ingin menjelaskan tentang cara budidaya ikan hias. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ikan cupang atau bisa dibilang ikan laga atau ikan adu siam. Ikan cupang atau bisa disebut dengan beta sp itu spandes adalah ikan air tawar yang habitat asalnya ada di beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain yaitu Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Indonesia, dan lagi Singapura. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar ikan cupang, wilayahnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya adalah Beta chanoides. Oke, baik. Selanjutnya pengertian yang kedua yaitu ikan cupang biasanya ditemukan di perairan yang tenang seperti rawa-rawa, kolam, dan sungai yang memiliki vegetasi air yang cukup tinggi, seperti tumbuhan air dan akar terendam. Mereka lebih memilih habitat yang memiliki air hangat dan sedikit arus. Habitat ikan cupang seringkali memiliki vegetasi air yang hebat seperti enceng gondok, tanaman air, dan seperti saya yang bilang tadi yaitu sungai yang arusnya cukup lebat atau yang cukup lancar gitu harusnya. Terima kasih. Nah, terus di sini ada cara perawatannya. Yang pertama, cari wadah yang sesuai. Ikan cupang bisa dipelihara dalam wadah yang berukuran kecil seperti toples atau botol bekas. Namun, jika ingin ikan cupang lebih sehat dan berkembang dengan baik, sediakanlah akuarium yang lebih luas dan bersih. Yang kedua, memperhatikan kualitas air dan suhu. Ikan cupang adalah ikan yang dapat bernapas dengan udara atmosfer sehingga tidak memerlukan aerator atau pompa udara untuk menyuplai oksigen dalam air. Oleh karena itu, harus mengganti air dalam akuarium secara berkala, setidaknya 3 sampai 4 hari sekali. Lalu yang ketiga, memberi makan ikan cupang secara rutin. Jumlah pakan yang ideal untuk satu ekor ikan cupang adalah sekitar 2 sampai 3% dari berat badannya per hari. Pemilik bisa memberi makan ikan cupang 2 kali sehari, pagi dan sore. Yang keempat, menstimulasi keagresifan ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan yang teritorial dan agresif, terutama jantan. Ikan cupang jantan akan menyerang ikan lain yang masuk ke wilayahnya, bahkan sesama jenisnya sendiri. Salah satu cara untuk menstimulasi keagresifan ikan cupang adalah melakukan sparring atau latihan adu dengan ikan lain. Di sini ada cara budidaya ikan cupang. Yang pertama yaitu cara budidaya ikan cupang. Yang utama adalah menyiapkan rumahnya atau akuarium untuk ikan cupang. Masih banyak orang yang menganggap bahwa ikan cupang tidak membutuhkan akuarium yang besar dan juga filter. Selanjutnya, cara budidaya ikan cupang adalah dengan memilih indukan ikan cupang yang berkualitas. Ikan cupang memiliki banyak jenis. Sebelum melakukan perkembangbiakan, kamu harus tahu bahwa indukan jantan dan betina sudah masuk ke dalam fase matang atau siap untuk dikawinkan. Lalu yang ketiga, siapkan tempat pemijahan dengan air yang bersih. Contohnya, gunakan air sungai yang jernih untuk pemijahan antara ikan cupang dan ikan cupang betina. Biarkan dalam tempat tersebut selama 1 jam sebelum memindahkan ikan. Sebagai catatan, gunakan air sungai jernih atau air tanah. Endapkan terlebih dahulu air tersebut setidaknya sekitar 1 malam. Lalu yang keempat, tambahkan tanaman air untuk tempat berlindung anak ikan. Cara berlindung ikan cupang berikut adalah tambahkan tanaman air untuk berlindung anak ikan. Masukkan tanaman ke dalam tempat pemijahan untuk para ikan pelindung. Namun tanaman air jangan ditempatkan terlalu padat sebab mereka bisa mengambil oksigen dari
dalam air. Yang kelima, masukkan ikan cupang jantan yang telah siap kawin. Masukkan ke ikan cupang untuk membuat gelembung-gelembung udara yang akan digunakan untuk menyimpan para telur yang sudah dibuai. Proses tersebut membutuhkan waktu selama 1 hari. Lalu, masukkan indukan betina. Jika gelembung udara sudah siap, masukkan indukan betina supaya pemijahan ikan cupang biasanya terjadi mulai pukul 7 sampai 10 pagi atau 4 sampai 6 sore. Perlu diingat, ikan cupang akan begitu sensitif saat kawin. Untuk itu, tutup wadah dengan koran dan diletakkan wadah dari kebisingan orang-orang. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada langkah ke-8, yaitu angkat indukan betina dari tempat pemijahan. Ikan cupang jantan akan berperan menjaga para telurnya. Nah, dari telur tersebut akan dipindahkan ke dalam gelembung oleh ikan cupang jantan. Jika tidak dipindahkan, ikan cupang betina akan memakan para telur. Untuk menghindari hal tersebut, angkat indukan betina dengan segera. Lalu ada proses ke-8, proses budidaya ke-8, yaitu telur menetas dan berikan kutu air. Kutu air tersebut adalah moina atau dapnia. Nah, setelah 3 hari, para telur akan menetas. Jadi mereka tuh tidak perlu lagi diberi makan. Tinggal beri saja kutu air dengan jumlah yang sedikit. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dan membuat kotor air dalam wadah. Setelah 2 minggu, ikan cupang menjaga anaknya. Maka dipindahkan anak ikan tersebut ke tempat yang lebih luas dan berikan kutu air atau larva nyamuk. Nah guys, ada juga cara penjualan ikan cupang. Di sini ada penjualan secara offline. Apa sih penjualan secara offline dan bagaimana caranya? Pemasaran offline merujuki pada upaya menarik konsumen target dengan melakukan promosi secara fisik. Misalnya, membagikan brosur yang mengiklankan produk dan memasang spanduk nama toko atau menawarkan secara langsung. Lanjut di penjualan secara online. Penjualan online menggunakan sistem yang menghubungkan penjual dan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring. Proses jual beli terjadi melalui perantara seperti website, media sosial, dan media lainnya yang terhubung dengan internet. Nah, adapun kesimpulan dari ikan cupang ini adalah memelihara ikan hias merupakan hal yang cukup sulit. Kenapa? Karena pemeliharaan ikan harus tahu bagaimana cara untuk memelihara ikan. Dalam memelihara ikan, salah satu hal penting yang harus diketahui adalah lingkungan dari ikan hias yang akan dipelihara tersebut. Dengan mengetahui lingkungan yang cocok dengan ikannya, maka ikan akan bertumbuh dengan baik. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.